Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar kita pada pagi hari ini? Doa dan harapan kami kiranya kita semua tetap di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, karena anugerah Tuhan kita bisa berkumpul bersama-sama dalam ibadah bersama secara online pada Minggu pagi hari ini. Mari bersama-sama kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan terlebih dahulu masuk di dalam doa teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus serta penghibur kita dari Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai ibadah kita ini dari awal sampai selesai. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena hari ini kita diizinkan untuk beribadah kepadanya. Mari kita masuk di hadirat Tuhan dengan membawa hati yang bersyukur. Disitulah kita mempersembahkan korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Katakan ya, ku masuk hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur
sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Benar ya Tuhan, kami percaya, kami merasakan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami patut bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Oleh karena Engkau senantiasa mengaruniakan berkat rohani yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Bapa kami yang di surga, hari ini kami memulai ibadah di minggu ini. Mohon kiranya Engkau hadir dan memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Kiranya lewat ibadah ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nas Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari surat Roma pasal 12 ayat 1 yang firman Tuhan berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa kita hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Dan tangan Tuhan yang kuat itu senantiasa menopang dan memegang tangan kita. Tuhan memegang pimpinan dalam segala perbuatanku. Tuhan memegang pimpinan dalam tiap perbuatanku. Hatiku senang dan aman, Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Peganglah tanganku erat, betapa keadaanmu. Aku pun percaya taat, sebab Tuhan memimpinku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Bila kerja dunia sudah dan hamba-Mu diberi menang, akan maut tak gentarlah, ku dipimpinnya ke seberang. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Puji Tuhan saudara-saudaraku, karena hidup kita ada karena Tuhan yang memegang pimpinan dalam segala perbuatan kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian bagi Allah kita dengan mengatakan, Bapa, inilah tubuh. Aku ingin mempersembahkan ini sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa,
persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kusembahkan, kusembahkan Tuhan, kusembahkan Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kusembahkan, kusembahkan Tuhan, kusembahkan, kusembahkan Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. baik firman Tuhan kami serahkan kepada hamba-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang sudah menyelamatkan kami, dan Allah yang hari ini menginginkan kami untuk kami duduk tenang mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja di hati kami masing-masing, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 9 dan pasal 9 ayat 7 dan ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan yang lebih berbahagia adalah kita yang bukan hanya saja mendengar, tetapi melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, di tempat pelayanan saya yang dulu di daerah A, saya bertemu dengan orang tua salah satu anak remaja yang saya nilai sangat bagus karena loyalitasnya dalam memperhatikan gereja di mana saya melayani. Padahal bapak ini belum mengenal dan percaya kepada Yesus secara pribadi. Beliau sering kali bertanya kepada saya, "Pak, kalau butuh apa-apa tentang kebutuhan gereja, kasih tahu ya, biar saya membantu." Saudara, memang terkadang gereja di mana saya melayani membutuhkan banyak hal, namun saya sungkan, bahkan saya tidak berani meminta pertolongan kepada beliau. Namun terkadang beliau datang ke gereja dan melihat keadaan gereja, dan kalau ada yang perlu diganti, dia dengan senang hati melakukannya.
Saudara, terlalu baik beliau, saya melihatnya. Dan suatu kali dia berkata, saya mempunyai berkat yang lebih, maka saya bisa menyumbang ke gereja. Dan saya mendengar berita terakhir beberapa waktu yang lalu, bahwa beliau menyumbang sebidang tanah untuk pembangunan gereja. Sekalipun sampai hari ini belum terrealisasi. Karena daerah di mana gereja saya melayani pada waktu itu memang tidak gampang untuk membangun gedung gereja. Bahkan saya mendengar juga ada masalah-masalah yang lain, sehingga gereja sampai hari ini gedungnya belum dibangun di tanah yang dia sumbang itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, seorang bapak ini memahami memberi kepada gereja sebatas sumbangan, sebatas dia menyumbang. Karena inilah yang beliau mengerti dan mungkin pemahamannya dalam kepercayaannya, bahwa dia lakukan itu sebatas perbuatan baik. Dia melakukan itu sebatas amal saja. Selagi masih dia hidup dan dia diberkati, maka dia akan terus beramal dan terus beramal. Saudara, perbuatan baik yang dilakukan oleh bapak ini tidak salah. Karena beliau belum mengenal Tuhan secara pribadi. Dan pemahamannya hanya sebatas itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, maka hal memberi kepada Tuhan melalui persembahan itu merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita. Karena kita sudah mengenalnya dengan baik. Maka tema kita hari ini tentang persembahan versus sumbangan. Kita sebagai jemaat Tuhan harus memiliki pemahaman yang benar tentang memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Jadi ketika kita memahami dengan baik, maka kita akan memberi kepada Tuhan tidak sama dengan kita memberi sumbangan kepada orang lain. Saudara, kelihatan persembahan dan sumbangan itu hampir sama. Sama-sama memberi. Tetapi kalau kita menyadari kedua hal ini, persembahan dan sumbangan, itu dua hal yang memiliki arti yang berbeda. Saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persembahan itu artinya memberi hadiah atau sesuatu kepada orang yang terhormat. Fokusnya di sini adalah hati kita memberi sesuatu kepada sosok yang terhormat. Ada kesadaran memberi bukan hanya sekedar memberi, tapi mempersiapkan dan pemberian yang kita beri adalah pemberian yang terbaik. Supaya pemberian kita itu menyenangkan orang yang dapat menerimanya. Namun sumbangan itu adalah pemberian sebagai bantuan saja. Dan fokusnya itu adalah uang atau materi. Dan ini biasanya digunakan pada waktu kita hadir pesta pernikahan, atau kita memberi sumbangan kepada orang yang kekurangan, orang yang kena bencana dan lain-lain. Sumbangan ini terkadang ala kadarnya. Tidak ada tuntutan di dalamnya. Kalau saya mau memberi sumbangan, kalau saya punya ya saya akan memberi. Namun kalau saya tidak punya atau saya keberatan, saya tidak akan memberi sumbangan itu. Tujuan sumbangan itu lebih banyak kepada kita pemberi sumbangan itu. Kita menerima pujian, kita terkenal dan lain-lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan memberi persembahan kepada Tuhan, maka bukan sekadar memberi persembahan. Mungkin selama ini kita punya pemahaman yang keliru. Kita samakan memberi persembahan kepada Tuhan sama dengan kita memberi sumbangan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak akan menerima persembahan kita kalau persembahan kita itu asal-asalan. Atau persembahan itu kita tidak mempersiapkan dengan hati yang sungguh-sungguh. Saudara, mungkin kita juga memiliki pemahaman yang salah. Kita memberi persembahan kepada Tuhan karena Tuhan butuh sumbangan kita. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang mengemis. Tuhan kita adalah Tuhan yang ampunya segala sesuatu.
Dia sangat kaya, dia tidak kekurangan berkat karena dialah sumber berkat itu sendiri. Jadi ketika kita memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita, maka seharusnya kita memahami dengan benar bahwa kita sedang memberi kepada Allah yang terhormat dan agung. Kita memberi dengan hati yang mengimani bahwa dialah sang pemilik hidup kita. Saudara yang terkasih, marilah kita memiliki kesadaran yang benar, dasar yang benar ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang 8 ayat 9 firman Tuhan berkata, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Jadi dasar kita memberi persembahan kepada Tuhan karena kita telah mengenal kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Kita sudah mengenal anugerah di dalam Yesus Kristus. Kita sudah menikmati keselamatan sejati dalam Yesus. Dan kita sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Jadi ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, karena Dia yang sudah beranugerah kepada kita, kita telah mengecap atau menikmati kebaikan dan kemurahan Allah ya secara luar biasa dalam kehidupan kita. Maka kita memberi kepada Tuhan yang terbaik. Saudara, hal inilah yang dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan di Makedonia, yang diangkat oleh Paulus untuk menjadi contoh bagi jemaat Korintus dalam hal memberi persembahan, yaitu diakonia, untuk membantu pekerjaan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem yang kekurangan mereka di sana. Saudara, jemaat Makedonia ini bukan jemaat yang kaya raya. Alkitab mencatat dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, di sana dikatakan bahwa mereka adalah bukan jemaat yang kaya. Mereka jemaat yang sangat miskin. Artinya mereka kekurangan yang luar biasa. Bukan hanya itu, mereka pun juga hidup dalam penderitaan dan pencobaan yang berat. Namun ada hal yang sangat menarik di sana. Jemaat yang ada di Makedonia adalah jemaat yang kaya dalam kemurahan. Mereka adalah jemaat yang sudah menikmati akan anugerah Allah di dalam Yesus. Itulah sebabnya mereka meminta kepada Paulus supaya mereka ambil bagian dalam pelayanan ini dengan memberikan persembahan. Saudara, mereka kekurangan, tetapi mereka memberi diri kepada Allah. Bahkan mereka memberi sesuai dengan kemampuan mereka. Dan puji Tuhan, ada yang memberi lebih. Bahkan mereka juga memberi kepada Paulus dan teman-teman sepelayanannya. Saudara, dasar pelayanan dan pemberian mereka kepada Tuhan itu didasarkan bahwa mereka sudah menikmati keselamatan yang sejati di dalam Yesus. Itulah sebabnya tidak ada alasan untuk mereka memberi yang terbaik kepada Tuhan. Maka Paulus katakan kepada jemaat Korintus, belajarlah hal yang baik dari jemaat-jemaat Makedonia. Jangan lupa janji kalian untuk memberikan persembahan mendukung pelayanan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengutus Titus untuk datang di sana supaya mereka bisa dikuatkan, diberikan semangat untuk mereka setia melaksanakan janji mereka itu. Yaitu mereka mau menyelesaikan janji mereka untuk memberikan persembahan kepada jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Saudara yang terkasih, di masa-masa sulit sekarang ini, terkadang kita melihat hidup kita yang serba kekurangan, dan sulit juga untuk kita melakukan apa yang Yesus kehendaki. Belajarlah hal yang baik dari jemaat Makedonia. Tuhan tidak meminta kepada kita untuk memberi yang banyak, tapi Tuhan meminta kita untuk memberi sesuai kemampuan kita. Bahkan di tengah-tengah kekurangan sekalipun, Tuhan menghargai persembahan kita.
Pemberian kita didasarkan karena kita diselamatkan oleh Yesus dan karena kasih kita kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyadari akan dasar yang benar ini, maka kita akan memiliki sikap yang benar di dalam kita memberi persembahan, bukan asal-asalan. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, ada dua sikap yang benar dalam kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Yang pertama, memberi menurut kerelaan hati. Apa artinya di sana, saudara, memberi menurut kerelaan hati? Artinya memberi dengan senang hati, memberi dengan gembira, memberi dengan ikhlas, memberi dengan kesungguhan hati, memberi dengan ucapan syukur kepada Allah yang melimpah dari hati kita yang paling dalam. Memberi karena ada semangat kita memberi, karena kasih karunia Allah. Pemberian semacam inilah adalah pemberian yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak semua orang Kristen memahami hal ini. Hanya mereka yang sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus, mereka akan termotivasi dan memiliki motivasi yang benar dalam memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan. Memberi menurut kerelaan hati adalah pemberian yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Kain dan Habel, ketika mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, mengapa persembahan Kain ditolak dan Habel diterima? Kain tidak memberi menurut kerelaan hati. Kain tidak memberi dengan kesungguhan hati. Kain tidak memberi dengan apa yang Allah kehendaki. Sedangkan Habel memberi menurut kerelaan hati. Ada semangat memberi karena imannya kepada Allah. Itulah sebabnya Allah berkata persembahannya diterima oleh Allah. Janda yang miskin, ketika dia datang memberi persembahan kepada Tuhan, Alkitab mencatat bahwa dia memberikan dengan seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya. Di tengah-tengah kekurangannya, Tuhan Yesus menilai bahwa persembahan janda inilah yang diterima oleh Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, sikap yang benar dalam memberi persembahan kepada Tuhan, marilah kita memberi menurut kerelaan hati kita. Yang kedua, sikap yang benar adalah memberi persembahan kepada Tuhan jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Apa artinya jangan dengan sedih hati atau karena paksaan? Jadi ketika kita memberi kepada Tuhan, jangan kita merasa sangat susah hati. Jangan kita menimbulkan sedih hati. Jangan karena terpaksa. Tetapi marilah kita memberi sesuai dengan kemampuan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, orang yang memberi dengan tidak sedih hati atau bukan karena terpaksa, maka dia memberi bukan berarti dia kehilangan berkah. Namun dia memberi dengan sukacita karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan hal ini kepada jemaat Korintus. Untuk mereka ambil bagian dalam pelayanan yang mulia ini, di mana mereka turut ambil bagian dalam memberikan persembahan kepada Tuhan dalam pekerjaan Tuhan di Yerusalem. Ada banyak anak-anak Tuhan yang kekurangan di sana. Maka Paulus katakan bahwa mereka harus mewujudkan perbuatan baik karena mereka sudah menerima anugerah itu. Mereka harus memberi dengan sukarela. Mereka harus memberi dengan tidak sedih atau terpaksa. Karena Allah mengenal setiap persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan. Paulus mau mengatakan di bagian ini bahwa memberi tidak berarti kehilangan, melainkan semacam tabungan itu akan menghasilkan keuntungan besar bagi mereka yang memberi. Di pasal 8 ayat 2 dikatakan kaya dalam kemurahan,
Pasal 9 ayat 11 dikatakan dipenuhi kasih dan belas kasihan. Bapak, Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Sudahkah kita juga ambil bagian dan memahami dalam memberi persembahan kepada Allah? Allah menghendaki kita, marilah kita memberi dengan penuh sukacita. Karena pemberian semacam ini Allah menghendakinya untuk kita. Saudara, ada janji Tuhan kepada saudara dan saya. Ketika kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah kita, maka Tuhan berjanji dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Allah sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya. Allah sanggup melimpahkan pemeliharaannya dalam seluruh kehidupan kita. Dan juga Allah akan senantiasa mengaruniakan berkat, berkecukupan, bahkan berkelebihan. Saudara, kecukupan dan kelebihan inilah Allah akan mengaruniakan kepada saudara dan saya. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang menjadi persoalan kita hari ini adalah terkadang kita berkata, aku sudah memberikan persembahan yang terbaik. Tapi kenapa aku belum diberkati oleh Tuhan? Aku belum bisa menikmati kelimpahan dan kecukupan. Saudara, masalahnya di sini adalah masalah hati. Hati yang bersyukur kepada Tuhan adalah hati yang tidak mengukur berkat itu dari materi yang dia terima, besar atau kecil. Tapi hati yang bersyukur atas pemberian apa yang Tuhan berikan kepadanya. Bapak, Ibu dan Saudara, Tuhan akan memberkati setiap kita yang memberi kepada Dia. Memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan itu artinya saudara dan saya sudah ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Apa yang kita pegang hari ini bukan kitalah pemiliknya, tapi Tuhanlah pemiliknya. Kita hanya pengelola atau penikmat saja. Itulah sebabnya marilah kita memberi dalam kemurahan hati. Marilah kita memberi, karena pemberian kita pun juga adalah pemberian yang berkenan kepada Tuhan dan pemberian juga kepada sesama kita. Akhirnya Bapak, Ibu dan Saudara, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35b adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Biarlah berkat firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita memberi kepada Tuhan dengan persembahan yang terbaik. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami untuk kami memberi yang terbaik kepada Engkau, karena Engkaulah pribadi yang agung, yang mulia, pemilik segala sesuatu, termasuk berkat yang kami punya. Terima kasih Bapa di surga, mampukanlah kami semua. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, mari kita menaikkan pujian bagi Allah kita. Tuhan, inilah hatiku, berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih Yesus.
Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama pada pagi hari ini kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyafaat pada pagi hari ini, berdoa secara khusus dalam situasi dan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Di tengah bangsa kami yang berjuang untuk bisa keluar dari wabah virus corona, demikian juga di berbagai tempat terjadi demo yang luar biasa. Tuhan tolong agar Engkau yang mengendalikan bangsa dan negara kami ini. Kami percayakan masa depan bangsa ini hanya kepada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan dalam masa-masa penanganan wabah virus corona. Kami mohon hikmat Tuhan menuntun para pemimpin bangsa kami, aparat yang ada untuk dapat mengatasi dengan sebaik-baiknya. Kami mohon kiranya kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan kami. Kalau ada di antara kami yang mengalami kesusahan, kesedihan, Tuhan mari Engkau lawat kami, memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kami. Bahkan kalau ada di antara kami yang kesulitan keuangan, pekerjaan, ekonomi, Tuhan tolong Engkau angkat kembali, pulihkan keuangan dan ekonomi kami. Terima kasih Bapa. Dan hari ini kami bersyukur untuk saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami mohon Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa bagi Ibu Neni Indriati. Kami berdoa bagi Ibu Musiati. Berdoa bagi saudari Sylvia Monica Kristianto. Kami juga berdoa bagi Bapak Liman. Berdoa bagi Ibu Titik Wahyuning Tias. Demikian juga bagi Ibu Yuliani Sugianto. Terima kasih untuk panjang umur yang Tuhan berikan kepadanya. Biarlah dengan bertambahnya usia ini Engkau memberkati kehidupan mereka, memberkati kesehatan mereka, keluarga mereka. Demikian juga ya Tuhan memberkati iman mereka. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Kiranya lewat persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terpujilah Engkau ya Bapa kekal selamanya. Demikian ya Tuhan yang menjadi doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bisa menyelesaikan ibadah kita dan tentu berkat Tuhan telah diberikan buat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdiri, kita menaikkan pujian bagi Allah Tritunggal dengan menaikkan pujian doksologi dan terima berkat-Nya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus,
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, silahkan mengambil doa teduh. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kotak persembahan selalu kami siapkan di depan pintu utama gereja. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa langsung memasukkan ke kotak persembahan. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan lewat transfer, silakan transfer ke nomor rekening Gereja Persekutuan Kristen Malang. Dengan selesainya ibadah ini, mari kita terus menjaga kesehatan kita, patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan tetap berdoa. Kita rindu agar Tuhan yang memelihara dan menjaga kita. Demikian ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati.